Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mengira puasa hanyalah tradisi menahan lapar, sebuah ritual tahunan yang melelahkan. Tapi jika kita memutar balik jam kosmik ini, kita melompat ke bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, 18 bulan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Saat itu, umat Islam sedang membangun fondasi peradaban baru. Tiba-tiba, sebuah transmisi ilahi memecah keheningan. Wahyu yang begitu berat turun membawa kode perintah tertinggi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Al-Baqarah ayat 183. Perhatikan kata sebelum kamu. Sang desainer utama sudah menginstal protokol ini ribuan tahun sebelumnya. Saya The Rider. Saya melacak jejak protokol biologis ini ke masa lalu. Nabi Daud alaihissalam memprogram ulang tubuhnya dengan puasa paling presisi. Sehari puasa, sehari berbuka. Hadis riwayat Bukhari nomor 3420 menyebutnya sebagai puasa yang paling dicintai Allah. Mundur lebih jauh, Nabi Musa alaihissalam melakukan override pada sistem biologisnya, berpuasa 40 malam berturut-turut di Gunung Sinai sebelum menerima wahyu. Surah Al-A'raf ayat 142. Puasa bukan sekadar ibadah spiritual. Ini adalah protokol maintenance dan insting survival paling mutakhir di muka bumi. Dan hari ini, sains molekuler modern baru mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi di dalam darah kalian. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi di wilayah Khatulistiwa. Gelap, dingin, dan sebagian besar mesin biologis manusia masih dalam mode tidur. Tapi sebuah alarm kosmik berbunyi. Ini adalah fase preload atau yang kalian sebut sebagai sahur. Banyak yang meremehkan fase ini, memilih untuk terus tidur karena merasa kuat. Itu adalah kesalahan teknis yang fatal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sebuah instruksi absolut. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kalian, karena pada sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1923 dan Muslim nomor 1095. Kata berkah di sini bukan sekadar magis. Secara molekuler, sahur adalah proses injeksi bahan bakar slow release ke dalam tangki glikogen kalian. Kurma, air, dan serat kompleks yang masuk ke lambung tidak langsung dibakar. Tubuh menyimpannya dengan sangat efisien, mencegah terjadinya katabolisme otot di siang hari. Bahkan jika kalian hanya sanggup meneguk segelas air, lakukanlah. Karena tepat pada saat imsak, gerbang suplai eksternal akan dikunci rapat. Dan saat matahari terbit, mesin kalian akan diuji. Matahari menyingsing, garis imsak telah dilewati. Pintu suplai dari luar kini terkunci rapat. Disinilah protokol pemeliharaan benar-benar diaktifkan. Sang Pencipta berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasalah, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Perhatikan frase jika kamu mengetahui. Ada rahasia mekanis di balik penahanan diri ini. Pada fase awal ini, antara jam 4:30 hingga jam 9 pagi, kalian belum merasakan apa-apa. Tubuh kalian masih beroperasi dalam zona nyaman. Mesin biologi kalian menggunakan bahan bakar standar, yaitu glikogen atau cadangan gula yang kalian injeksikan saat sahur. Otak dan otot menyerap partikel glukosa ini dengan efisien. Sinapsis kalian menyala terang dengan energi oktan biasa. Aktivitas pagi berjalan normal. Namun, di balik layar, sistem internal mulai menyadari sebuah anomali. Tidak ada nutrisi baru yang masuk. Lambung mengirimkan sinyal kosong. Indikator tangki gula darah kalian mulai turun secara perlahan, dari 100% ke 70% dan terus menyusut. Pankreas menghentikan produksi insulin dan mulai melepaskan glukagon untuk menguras sisa-sisa gula di hati. Ini adalah fase pembakaran gula terakhir.
pemanasan sebelum mesin kalian dipaksa berevolusi. Waktu menunjukkan pukul 12 siang. Matahari berada tepat di atas kepala. Mesin kalian kini memasuki zona krisis pertama. Cadangan glikogen dari sahur telah habis total. Otak mulai panik dan mengirimkan sinyal kelaparan palsu. Perut terasa melilit, detak jantung melambat, dan energi terasa anjlok. Inilah titik di mana mayoritas manusia modern menyerah. Tapi sang desainer utama tidak menciptakan tubuh ini untuk gagal. Ketika tidak ada lagi glukosa yang tersisa, mesin biologis kalian melakukan manuver hybrid shift. Hati atau liver kalian secara otomatis meretas cadangan lemak membandel yang menumpuk selama 11 bulan terakhir. Lemak itu dihancurkan dan diubah menjadi molekul energi tingkat tinggi yang disebut keton. Keton adalah bahan bakar super bersih, jauh lebih jernih dan kuat daripada gula. Otak kalian menyerap keton ini, membuat fokus menjadi setajam silet. Efek samping dari pembakaran lemak ini adalah keluarnya gas keton melalui pernafasan. Manusia menciumnya sebagai bau mulut yang tidak sedap. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan sebuah rahasia dimensi atas. Beliau bersabda, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1894. Apa yang kalian anggap sebagai bau busuk, bagi penduduk langit adalah aroma dari sebuah mesin yang sedang menyucikan dirinya sendiri. Jam 2 siang. Matahari mulai tergelincir ke barat. Inilah zona kritis kedua. Perut kalian berbunyi kencang. Kepala terasa ringan, emosi mulai tidak stabil. Kalian mengira tubuh sedang menderita atau sekarat. Salah besar. Di detik inilah mukjizat medis terbesar dalam sejarah biologi sedang terjadi. Pada tahun 2016, seorang ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ohsumi memenangkan hadiah Nobel kedokteran karena berhasil memecahkan kode mekanisme ini. Namanya autofagi, berasal dari bahasa Yunani. Auto artinya diri sendiri dan fagi artinya memakan. Secara harfiah, tubuh kalian sedang memakan dirinya sendiri. Tapi tenang, ia bukan kanibal sembarangan. Sel-sel kalian yang kelaparan berubah menjadi pasukan pembersih yang sangat agresif. Karena tidak ada asupan makanan dari luar, mereka mulai berburu di dalam. Mereka mencari sel-sel yang rusak, protein tua yang mengendap, bangkai virus, dan bahkan bibit-bibit kanker yang bersembunyi di dalam DNA kalian. Sampah-sampah biologis ini dilahap, dihancurkan, dan didaur ulang menjadi sel-sel baru yang lebih muda dan kuat. Rasa lapar yang menyiksa kalian sekarang sebenarnya adalah rasa sakit dari proses detoksifikasi massal. Kalian sedang di-reset ke pengaturan pabrik. Matahari semakin condong ke barat. Cahaya emas menyelimuti bumi. Di saat perut kosong melompong, terjadi fenomena aneh pada psikologi manusia. Kalian menjadi lebih tenang, lebih terkendali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1899 dan Muslim nomor 1079. Banyak yang bertanya, jika setan dibelenggu, mengapa manusia masih berbuat dosa? Jawabannya ada pada mekanisme firewall. Dalam sabda lain, Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Maka persempitlah jalannya dengan lapar. Ini adalah sains neurobiologi tingkat tinggi. Setan dan hawa nafsu bekerja dengan membajak sistem limbik di otak kalian, khususnya bagian amigdala yang memicu amarah dan syahwat. Namun saat puasa, suplai energi ke sektor primitif ini dipangkas drastis. Akibatnya, sinyal godaan menjadi lemah.
noise di kepala kalian mereda. Sebagai gantinya, prefrontal cortex, pusat kesadaran, logika, dan spiritualitas mengambil alih kendali utama. Jadi belenggu itu nyata. Ia terpasang kuat di dalam jaringan saraf kalian sendiri, memblokir akses malware jahat yang ingin merusak sistem. Langit berubah menjadi merah saga. Matahari menyelesaikan tugasnya. Tepat pada pukul 18.00, sirine kemenangan berbunyi. Protokol puasa harian selesai. Sistem kalian kini berada dalam kondisi paling sensitif, ibarat spons kering yang siap menyerap apa saja. Disinilah momen krusial yang sering disalahartikan. Banyak dari kalian yang merayakannya dengan pesta pora. Gorengan, es manis, santan, semuanya dihantam sekaligus. Itu adalah sabotase. Mesin yang baru saja dibersihkan, kalian kotori lagi dalam hitungan detik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara reboot yang presisi. Beliau berbuka dengan rutab atau kurma basah. Jika tidak ada, maka tamar atau kurma kering. Jika tidak ada, maka seteguk air. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2356. Ini bukan sekadar tradisi gurun. Fruktosa pada kurma adalah satu-satunya gula yang bisa dikirim kilat ke otak tanpa membebani pankreas yang sedang istirahat. Air menghidrasi sel yang kering kerontang. Namun ingat peringatan sang desainer, wakulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Surah Al-A'raf ayat 31. Jika kalian melanggar kode ini, darah akan ditarik paksa dari otak ke perut. Oksigen menipis, kalian akan crash, mengantuk, dan malas beribadah. Sia-sia. Pertanyaan terakhir yang paling krusial. Mengapa harus 30 hari? Mengapa sang desainer tidak cukup memerintahkan 1 minggu saja? Al-Quran menyebutnya ayaman ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan. Sains modern akhirnya menemukan jawaban di balik durasi spesifik ini. Tubuh manusia memiliki siklus biologis yang kaku. Sel darah putih kalian membutuhkan waktu sekitar 21 hari untuk diperbaharui sebagian besar. Namun, keajaiban sebenarnya terjadi di sumsum tulang belakang. Saat tubuh dipaksa berpuasa secara konsisten selama 4 minggu, terjadi lonjakan masif produksi stem cell atau sel punca. Ini adalah sel induk murni yang belum memiliki identitas. Mereka menyebar ke seluruh organ, memperbaiki jaringan jantung yang rusak, meremajakan kulit, dan bahkan menumbuhkan neuron baru di otak. Proses reboot total ini tidak bisa terjadi dalam semalam. Ia butuh konsistensi, butuh momentum. 30 hari adalah waktu minimum yang diperlukan untuk memutus sirkuit kebiasaan lama di otak dan menginstal firmware karakter yang baru. Jadi, ketika kalian mencapai garis finish di hari kemenangan nanti, kalian bukan lagi orang yang sama dengan yang memulai puasa ini. Kalian telah berevolusi secara fisik, mental, dan spiritual. Data sudah dipaparkan, bukti medis sudah terlampir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kalian sebuah bengkel biologis gratis setiap tahunnya. Sebuah kesempatan emas untuk mereset ulang mesin tubuh dan jiwa kalian ke kondisi prima. Namun, ada satu peringatan terakhir yang harus saya sampaikan. Sebuah ancaman yang terekam dalam arsip langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengaminkan doa malaikat Jibril. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tirmidzi. Bayangkan, kalian masuk ke dalam bengkel suci ini selama 30 hari, tapi saat keluar, mesin kalian masih rusak, kotor, dan berkarat karena kalian curang dalam menjalankannya. Itu adalah kerugian total yang tak terhitung. Jangan biarkan Ramadan ini berlalu hanya sebagai ritual lapar dan dahaga tanpa makna. Jadikan ini titik balik evolusi kalian. Saya The Rider.
Sampai jumpa di misteri berikutnya. Wassalamualaikum.